Untuk PSPK 1. PSPK 1 itu standar laporan yang menjelaskan bagaimana sebuah perusahaan itu menyajikan informasi mengenai dampak dari keberlanjutan pada keuangan mereka. PSPK 1 ini bertujuan untuk bisa memberikan informasi kepada investor dan stakeholder mengenai risiko dan peluang apa saja yang akan dihadapi perusahaan, strategi yang akan diterapkan dalam menghadapi isu yang disebabkan oleh dampak keberlanjutan, dan juga pengaruh pada kinerja dan finansial perusahaan. Nah, untuk bagian strategi dan financial impact itu menjelaskan dan membahas bagaimana sebuah perusahaan itu menghadapi risiko, seperti strategi apa yang perlu dijelaskan dan impact apa saja yang dapat terjadi yang mempengaruhi finansial mereka. Untuk laporannya, untuk laporannya disajikan secara kuantitatif dan kualitatif. Tapi misalnya perusahaan anggap informasi kuantitatifnya nggak diperlukan, perusahaan harus wajib menjelaskan kenapa demikian. Terus untuk risk management, menjelaskan perusahaan bagaimana perusahaan mengidentifikasi dan menilai risiko keberlanjutan. Risikonya juga harus masuk ke dalam IRM. Dalam risk management perlu diungkapkan bagaimana cara manajemen risiko itu menilai tingkat risiko, siapa yang bertanggung jawab, dan juga bagaimana hasil analisa dilakukan untuk manajemen. Tujuannya untuk memastikan perusahaan itu siap untuk mengantisipasi dan mengontrol risiko baik itu sosial dan juga lingkungan atau alam yang dapat mempengaruhi perusahaan. Targets and metrics. Target dan metrics itu lebih kayak indikator yang dipakai perusahaan dan target apa aja yang perlu dicapai untuk masa ke depannya. Seperti contohnya targetnya kayak emisi karbon, penggunaan energi sebagai efisien, penggunaan air, dan lain sebagainya.
target ya seperti goal lah. Oke. 10 tahun ke depan pengennya emisi karbon dari perusahaan mungkin menurun 10% atau misalnya limbah berkurang dan lain-lain. Data yang disajikan harus konsisten, harus bisa diverifikasi dan bisa dibandingkan dengan periode sebelumnya. Agar pengguna laporan bisa melihat dan menilai sejauh mana strategi yang diterapkan dengan apa yang dijalankan. Oke, selanjutnya yaitu PSPK 2. Nah, PSPK 2 ini disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia pada 1 Juli 2025 dan sebenarnya akan berlaku efektif pada mulai 1 Januari 2027. Nah, tujuan dari PSPK 2 ini yaitu mengatur agar entitas mengungkapkan risiko dan peluang terkait iklim yang berpengaruh terhadap keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Selanjutnya itu untuk fokus pada dampak iklim terhadap arus kas pendapatan dan prospek entitas jangka pendek, menengah, dan panjang. Berikutnya dalam PSPK ini informasi yang harus dipaparkan dengan relevan yaitu ada yang pertama risiko fisik terkait iklim yang berupa bencana alam, kenaikan suhu, atau lainnya. Berikutnya ada risiko transisi yaitu kebijakan, teknologi, pasar, atau regulasi. Yang ketiga ada peluang iklim, produk ramah lingkungan dan efisiensi energi dan sebagainya. Nah, berikutnya ada 4 pilar di PSPK 2 ini yaitu yang pertama tata kelola atau governance yang menjelaskan struktur pengawasan risiko iklim, siapa yang bertanggung jawab, privasi pelaporan, kondisi dan integritas dengan kebijakan remunerasi. Berikutnya ada pilihan yang kedua yaitu strategi mengidentifikasi risiko dan peluang iklim yang signifikan. Berikutnya dampak terhadap model bisnis dan rantai nilai. Berikutnya pengaruh terhadap strategi dan keputusan. Berikutnya dampak keuangan, posisi kinerja arus kas, ini dan masa depan. Yang terakhir penanganan iklim melalui analisis skenario. Nah, yang ketiga itu ada manajemen risiko. Jelaskan proses identifikasi, penilaian dan pemantauan risiko peluang iklim yang diintegrasikan dengan sistem manajemen risiko perusahaan. Berikutnya ada pilar yang terakhir yaitu pilar market dan target. Itu emisi gas rumah kaca terkait atas skop 1, 2, dan 3. Berikutnya ada risiko transisi, berisik, peluang iklim, pengelolaan modal, harga karbon internal dan remunerasi terkait iklim. Nah, dalam pilar ini juga harus menjelaskan target iklim, periode, dasar hitungan, serta progres dan revisi target. Selanjutnya ada agregat analisis atau prinsip umum PSPK 1 pada metode energi. Pada prinsip umum PSPK 1, laporan keberanian tata kelola energi ini sudah memenuhi seluruh kriteria PSPK. Yang mana pertama ini penyajian wajar dan keterhubungan informasi disajikan secara seimbang dan transparan yang menampilkan keterkaitan antara strategi bisnis, risiko, iklim serta hasil kinerja berkelanjutan. Yang kedua terkait materialitas isu keberlanjutan, di mana panel ini menjelaskan proses identifikasi topik material dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dan hasilnya relevan dengan dampak ekonomi sosial serta lingkungan. Yang ketiga, ada konsistensi periode pelaporan sudah sesuai dengan pelaporan keuangan tahunan yaitu dari 1 Januari sampai 31 Desember 2023. Yang keempat, informasi kooperatif dan tren juga disajikan untuk 3 tahun terakhir sehingga pembaca dapat menilai perkembangan dari waktu ke waktu. Yang terakhir ada pernyataan kepatuhan terhadap standar di mana laporan disusun mengacu pada RI 2021, TCFD recommendation serta regulasi OJK terkait pelaporan keberlanjutan. Jadi keseluruhan prinsip umum PSPK 1 ini dinilai sudah sesuai sepenuhnya. Selanjutnya ada pilar governance. Hasil analisis menunjukkan bahwa energi ini sudah
dan Compliance Committee atau CACC di bawah direksi dipimpin oleh CAO dan diaudit oleh KAPI. Secara keseluruhan, pilar governance menunjukkan tata kelola keberlanjutan yang kuat meskipun masih ada ruang perbaikan pada aspek keterkaitan remunerasi dengan kinerja iklim. Selanjutnya pada pilar strategi, laporan Menko Energi ini sudah memenuhi seluruh kriteria SPK dan menggambarkan integrasi risiko serta peluang iklim dalam strategi bisnisnya. Yang pertama, untuk identifikasi risiko dan peluang iklim, Menko Energi sudah melakukan kajian melalui Climate Change Risk Assessment yang mencakup risiko fisik seperti kenaikan suhu dan curah hujan ekstrim serta risiko transisi akibat kebijakan pengendalian karbon. Yang kedua, terkait dampak risiko dan peluang terhadap model bisnis dan keuangan. Nah, laporan menjelaskan bahwa hasil kajian ini diintegrasikan ke strategi bisnis jangka panjang. Contohnya diversifikasi ke energi terbarukan, proyek geothermal, dan PLTS. Hal ini menunjukkan bahwa risiko iklim dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan investasi. Ketiga, ada horizon waktu yang sudah dibedakan menjadi jangka pendek, menengah, dan panjang. Target jangka pendek adalah penurunan emisi 20% untuk GRK dan 20% untuk petani pada tahun 2025 dengan peta jalan menuju net zero 2050. Dan yang keempat ini ada pengujian ketahanan strategi atau skenario analisis. Perusahaan membandingkan dua skenario yaitu IPCC, yaitu SSP 126 atau yang rendah dan SSP 585 itu yang tinggi untuk menilai dampak perubahan iklim terhadap aset dan merancang langkah mitigasi yang tepat. Dan terakhir, respons serta adaptasi strategi perusahaan diwujudkan melalui efisiensi energi, penggunaan teknologi rendah karbon, serta ekspansi energi terbarukan. Perusahaan juga aktif mengikuti standar global seperti CDP, TNFD, dan First S2 untuk memperkuat transparansi iklim. Jadi secara keseluruhan, pilar strategi ini menunjukkan kesiapan sektor energi dalam mengintegrasikan risiko iklim ke arah strategi bisnis jangka panjang yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada pada pilar risk management. Laporan Menko Energi ini juga dinilai sesuai dengan seluruh kriteria PSPK. Yang mana pertama, untuk proses identifikasi risiko iklim, perusahaan menggunakan climate change risk assessment yang mencakup risiko fisik seperti banjir atau super ekstrim, serta risiko transisi seperti perubahan kebijakan dan permintaan energi bersih. Yang kedua, penilaian risiko dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya sehingga bisa digunakan untuk menentukan prioritas mitigasi di setiap aset atau lokasi operasi. Nah, yang ketiga ini ada integrasi risiko iklim ke dalam IRM perusahaan. Ini sudah dijelaskan dengan baik. Risiko iklim menjadi bagian dari enterprise management sehingga isu keberlanjutan itu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan strategis. Nah, yang terakhir, pengawasan dan pelaporan hasil manajemen risiko dilakukan melalui audit internal dan assurance eksternal oleh KAPI. Hasilnya dilaporkan setiap tahun dalam laporan keberlanjutan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Jadi dapat disimpulkan bahwa pilar risk management ini Menko Energi memiliki sistem identifikasi, penilaian dan pelaporan risiko iklim yang terintegrasi dengan baik. Selanjutnya pada pilar metrics and targets, laporan Menko Energi juga sudah menunjukkan kesesuaian penuh dengan PSPK karena perusahaan mengungkapkan metrik dan target iklim secara jelas, terstruktur dan diverifikasi. Nah, pertama, untuk pengungkapan emisi GRK, Menko Energi ini melaporkan data emisi untuk skop 1 dan skop 2 secara konsisten, serta mulai mengungkapkan skop 3 pada tahun 2024. Data ini disusun menggunakan metode berbasis pasar dan lokasi yang menunjukkan transparansi dalam pelaporan emisi langsung dan tidak langsung. Nah, kedua, terkait intensitas emisi dan indikator efisiensi, perusahaan memantau efisiensi energi, penggunaan air, dan pengelolaan limbah secara rutin. Semua indikator tersebut dilaporkan sesuai standar GRI 2021 sehingga hasilnya dapat dibandingkan antar tahun. Yang ketiga, untuk target pengurangan emisi dan tahun dasar, Menko Energi ini menargetkan pengurangan emisi sebesar 20% untuk skop 1 dan 2 serta 25% untuk metana dari tahun 2019. Keempat, terkait progres terhadap
Hingga tahun 2024, perusahaan sudah melaksanakan 43 inisiatif pengurangan emisi yang berhasil menurunkan sekitar 181.727 ton per tahun. Capaian ini menunjukkan progres nyata menuju target sementara tahun 2025. Dan terakhir, untuk penggunaan verifikasi atau assurance data lingkungan ini dan sosial utama telah dilaporkan dan diverifikasi secara independen oleh KAPNY. Hal ini memastikan keandalan dan akurasi seluruh informasi yang disampaikan. Jadi secara keseluruhan, bila matriks dan target ini menunjukkan bahwa metrik energi sudah memiliki sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi yang transparan dan kredibel, dan telah menunjukkan komitmen kuat terhadap pengurangan emisi keberlanjutan jangka panjang. Oke, selanjutnya itu ada gap analisis dari Institut Sukses Makmur TBK atau IADF. Yang pertama kita mulai dari prinsip umumnya. Dalam prinsip umum ini kita menilai apakah suatu perusahaan itu menyampaikan laporan keberlanjutannya itu disusun sesuai dengan standar-standar. Nah, dari kriteria PSPK-nya itu ada pertama adalah penyajian wajar dan keterhubungan informasi. Nah, pada laporan IADF itu SR-nya IADF itu telah diverifikasi oleh PT Morse Prowline sebagai pihak independen, dan seluruh data itu terkait dengan laporan keuangan 2024. Nah, selanjutnya adalah materialitas dan isu keberlanjutan, di mana IADF mengintegrasikan manajemen resiko dan intinya ke dalam IAM, Enterprise Risk Management. Selanjutnya ada konsistensi periode pelaporan dengan laporan keuangan. Seluruh informasinya sesuai atau sudah terhubung dengan laporan keuangan 2024. Untuk informasinya apakah komparatif dan sesuai dengan tren. Di SR-nya itu dijelaskan bahwa seluruh program itu dibandingkan melalui base year-nya mereka itu 2000, ada yang 2018 ataupun 2022. Selanjutnya ada pernyataan kepatuhan terhadap standar, dan di SR-nya itu disusun sesuai dengan POJK 51 tahun 2017, SEOJK 16 tahun 2021, dan standar GAI dan IECF. Oke, selanjutnya ada governance, di mana di sini untuk menilai apakah organisasi itu, direksi dan BW-nya itu mengawasi dan mengatur berjalannya organisasi sesuai dengan iklim dan laporannya. Dimulai dari Dewan Direksi mengawasi resiko atau peluang iklimnya, ya. Direksi memimpin tata kelola keberlanjutannya dan mengawasi kinerja termasuk resiko serta target iklim seperti pengurangan emisi gas rumah kaca dan juga terintegrasi dengan bisnisnya itu. Selanjutnya ada frekuensi pelaporan isu iklim. Nah, di Indofood ini terdapat Dewan Corporate Sustainability yang bertugas untuk melapor kepada direksi setiap triwulan untuk membahas kemajuan, rencana, dan juga target terkait iklim. Nah, untuk hubungan tanggung jawab iklim dengan remunerasi manajemen, di sini belum ada keterkaitan langsung antara kinerja iklim dengan sistem remunerasi manajemennya. Dan struktur komite atau fungsi keberlanjutannya, yang tadi Dewan Sustainability itu yang dipimpin oleh koordinator untuk melapor ke direksi untuk mengelola apakah program setelah data termasuk iklimnya dilaporkan di seluruh divisi nasional. Oke, selanjutnya itu strategi, di mana pilarnya itu ada identifikasi resiko dan peluang iklim. Nah, IADF ini mengintegrasikan resiko iklim ke dalam sistem IAM. Kita melakukan asesmen terhadap TCFD di seluruh grup usaha. Dan dampak resiko dan peluang itu terhadap model bisnisnya. Indofood terdapat resiko fisik dan transaksi pada iklim yang berdampak pada operasional dan juga biaya. Dan INDV juga mengidentifikasi peluang yang diintegrasikan dengan strategi bisnisnya.
untuk duration waktunya itu dibagi menjadi 3, yaitu jangka pendek hingga tahun 2030, jangka menengah 2030 sampai 2050, dan jangka panjang pada 2000 setelah tahun 2050. Kemudian ketahanannya menggunakan skenario analisis, penerapannya itu dikembangkan oleh Intergovernmental Panel of Climate Change atau IPCC, yaitu SSP 1 dan SSP. Nah, untuk respon dan adaptasi strateginya itu melakukan mitigasi dan juga adaptasi iklim melalui efisiensi energi, penggunaan biomasa dan solar, dan penanaman pohon untuk mengurangi efek gas rumah kaca. Nah, untuk respon resikonya itu ada proses identifikasi resiko iklimnya juga, seperti yang tadi juga dijelaskan, itu ada resiko fisik dan juga resiko transisi iklim yang dianalisis menggunakan analisis skenario, studi industri, dan juga kolaborasi antar divisi untuk menilai dampak dan kemampuan adaptasi. Dan penilaian resikonya itu menilai berdasarkan tingkat keparahan atau kemungkinan terjadinya bencana resiko fisik. Kalau di fisik itu ada akut sama kronis. Nah, integrasi resiko iklim terhadap IRM-nya itu diintegrasikan untuk diidentifikasi, dipantau, dan juga dikelola resiko fisik di seluruh unit operasionalnya. Dan pengawasan dan pelaporan hasil manajemen resikonya, direksi memantau langsung manajemen resiko melalui Departemen Corporate Sustainability yang ditugaskan khusus untuk mengawasi strategi dan juga target ESG. Nah, yang terakhir itu ada matriks dan target, itu di pengungkapan emisi gas rumah kaca scope 1-3-nya. Nah, di dokumennya melaporkan GRI gas rumah kaca scope 1 dan 2 sebesar 2,22 juta ton sekian, dan juga serta untuk di scope 3-nya sedang disusun untuk meningkatkan transparansi pada sistem inventarisnya untuk meningkatkan transparansi rantai pasok. Terus intensitas emisi atau indikator efisiensinya juga dilaporkan, apakah itu menggunakan emisi energi dan juga energi dan menggunakan energi terbarukan, serta ada target pengurangan emisi, dan dengan berdasarnya juga dilaporkan menargetkan 10% intensitas emisi GRK skop 1 dan 2, dan juga ada progres terhadap target hingga 2024 mencapai penurunan 5,5% dengan 54,7% berasal dari energi terbarukan. Dan verifikasi dan assurance-nya menggunakan PT Morse Rowland Indonesia sebagai assurance independen dan juga melakukan verifikasi dan limited assurance atas laporan perusahaan. Dan ini untuk ringkasan hasilnya itu Indofood sama Petco ini di bagian governance-nya itu sebagian sesuai, itu karena belum ada keterkaitan langsung antara iklim dan remunerasinya, remunerasi manajemennya. Untuk bagian strategi hingga prinsip SPK-nya, SPK 1-nya itu sudah sesuai. Ayo silakan ditanggapi, ditanyai, dibahasi. Ya, kelompok lain.
WIPA ya. Ya, udah ya. Governance, governance. Antara Wipro sama
Halo, 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 halo.
Indofood sama Metro berarti. Kalau dilihat dari strukturnya. Yang Metro sama satunya yang Kenapa bisa beda gitu kira-kira ya? Antara Metro sama Indofood kan kelihatan banget ya beda ya. Kira-kira kenapa ya? Kenapa tata kelolanya bisa beda banget? Kalau yang Indofood dibaginya berdasarkan apa itu? Kalau Indofood diturunkannya berdasarkan apa tanggung jawabnya? Jadi yang biru-biru itu kayaknya ya yang diamati ya. Ini greennya itu kayaknya biru. Jadi setiap perusahaan bisa jadi tata kelolanya beda, tetapi harusnya mereka punya fungsi yang mirip ya, sehingga dia ada di bawah siapa. Jadi kalau di Indofood mereka lebih membagi dalam grup ya, karena kalau Indofood itu kan banyak apa segmen ya, seperti Indofood itu banyak produk marketnya per segmen. Kemudian baru bawahnya sesuai operasional masing-masing. Sedangkan kalau yang Metro dibaginya dari mana? Bawahnya komisaris itu ada komite, kemudian yang kedua ya ada perubahan iklim sama transisi energi. Itu juga dibagi grup, tapi bedanya bukan dari produk ya. Kalau itu dari produk Antasari, DPP, dia bisnis. Kalau Metro itu berdasarkan apa? Energi dan kredit. Ya, produknya dia harusnya lebih sedikit ya, dibanding range-nya. Ya, oke, jadi kalau perbedaannya PSPK 1 dan 2 apa kira-kira? Kalau PSPK 1 isinya tentang apa? Atau kesamaannya apa? PSPK 1 sama PSPK 2. Emangnya juga kerjakan ya?
bagaimana perusahaan menyajikan informasi, kalau PSPK 2 itu bagaimana perusahaan menghadapi risiko serta peluang yang ada terkait itu. Jadi kalau mau mengaplikasikan PSPK 2 maka harus mengaplikasikan PSPK 1 terlebih dahulu. Boleh nggak perusahaan tiba-tiba saya mau PSPK 2 aja deh? Boleh nggak? Boleh nggak kira-kira? Kayak banget tuh ya, PSPK 2 aja langsung yang emisi. Boleh nggak kira-kira? Boleh? Ya. Yakin? Yang lain? Boleh nggak? Nggak boleh? Nggak tahu. Atau boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Oh boleh ya? Kenapa boleh? Boleh apa nggak sih? Boleh lah nih, ya boleh kenapa? Boleh. Ini kayak bahasnya yang sama-sama aja kayak ada etik juga Mirip, soalnya mirip, boleh. Ada apa? Boleh apa nggak? Kalau informasi pengungkapan informasi itu kan biasanya kalau biasanya pakai DAT atau CCF. Jadi kalau SPK-nya pakai SPK 2 aja sih menurut saya sih. Boleh, sama-sama boleh berarti. Katanya nggak boleh? Kenapa boleh nggak boleh? Memang fokusnya beda. Yang satu fokusnya apa? Kalau yang PSPK 1 kan fokusnya supaya entitas perusahaan kita itu bisa memahami respon dari kondisi di luar. Kalau yang kedua itu sedangkan kita mau apa ya, kayak menyesuaikan empat pilar tadi itu yang pokoknya 4 pilar itu untuk merespon keluar. Jadi kayak pokoknya yang pertama itu dari luar ke dalam, yang kedua itu dari dalam keluar. Oke, berarti kalau PSPK 1 itu apa nggak pakai 4 komponen PCFD? Ada nggak? PSPK 1 Nah, ada nggak komponen inti yang 4 itu? Yang berat beratnya
2 nomor ya. Ketika nanti IFRS sudah ada IFRS 3, 4, 5 itu pasti akan ikutin. Nah, kira-kira kalau dari pengalaman yang sudah ada, kita lihat aja standarnya CRI. CRI itu kan juga punya industri base yang isu khusus, topik khusus terkait dengan sustainability, seperti misalnya diversifikasi, kemudian yang lain-lain ya, atau terkait sosial. Dan nantinya PSPK ini juga kalau kita berjalan dengan bagus akan berkembang ya, sama halnya seperti ini PSAK di akuntansi. PSAK akuntansi di nomor 1 atau kalau sekarang 101 kan sudah sama dengan prinsip berlaku umum ya, prinsip umum dari akuntansi keuangan. Maka PSPK 1 ini juga fungsinya sama, dia menjadi prinsip umum, termasuk tadi keterangan harus didiskusi mana, materialitasnya gimana, dan semuanya itu ada di PSPK 1. Jadi PSPK 1 itu wajib dilakukan, tidak bisa dipisah ya. Nah, yang boleh pilih nanti adalah lanjutannya. Kalau misalnya ada PSPK 3, PSPK 4, 5, nah maka di perusahaan bisa pilih mereka mau fokus yang mana. Tapi PSPK 1-nya harus diadopsi, harus dilakukan. Karena itu prinsip umumnya dalam mendiskus aktivitas sustainability ya, paling umum. Nah, karena yang kedua ini tentang pelayanan related disclosure ya, berarti tentang skop-skop emisi, yaitu biasanya tentang karbon. Ada pertanyaan? Super Center? Kasihan berbicara. Ayo tanya. Teman-temannya gitu sih kan, nggak bisa masuk ke rumah. Nanti ya, jadi kalau kalian punya aksesnya ke IAI ya, ini SAK online via IAI Global, nah cobalah daftar dari IAI juga ya. Nah khususnya nanti kalau misalnya ada yang konsentrasi AK, biasanya di mata kuliah standar akuntansi diminta untuk langgan ya, karena kita pelajarannya mengupas standar. Nah jadi kalau di sini sudah bisa diakses semua ya, kita tunggu misalnya. Bisa diakses dan dibawa ke manapun ya. MKM, startup, syariah sampai bisa terakhir ini SPK.
emisi ya, pengurangan emisi, maka yang di launching dulu adalah PSPK 2 atau MRS 2 ya. Isinya sebenarnya nggak jauh beda dengan draft ya, tinggal beberapa hal, misalnya lokasi diskus ya, kalau di draft itu kan masih dijadikan diskusi. Nah di sini dia sudah dinyatakan ya, kalau diskus bisa dipilih gitu ya, ada yang boleh mengikuti sesuai SR yang sudah berlaku, atau semisal itu sudah bisa dihitung dampak keuangannya, maka boleh dikaitkan dengan laporan keuangan. Jadi dikasih apa namanya, kalau kita ngomongnya hyperlink ya, kayak dilinkkan antara narasi di SR dengan di laporan keuangan. Nah kemudian yang baru mungkin saya belum jelasin ini ya. Nah ini tentang sebenarnya standar IFRS itu berangkatnya dari mana-mana. Nah ya, jadi awalnya jadi dua standar kita itu ya, termasuk dari IFRS 1 2 itu kan kita adopsi jadi PSPK 1 dan 2. Nah standar ini sebenarnya sudah memasukkan semua aspek dari standar sustainability atau framework pengungkapan yang sebelumnya sudah ada. Jadi mungkin yang sebelumnya sudah ada dengar banyak ya, ada GRI, ada SASB, ada TCFD, CDP dan seterusnya. Nah tinggal kalau Anda penasaran nih kira-kira isinya apa aja, ya silakan ditanya aja ya, atau di googling pasti ketemu. CDP itu Carbon Disclosure Protocol. Ya, jadi kalau dulu di awal memang fokusnya sudah ke karbon, ya karena itu satu isu yang memang membuat dunia kita semakin panas. Jadi awal itu memang tentang karbon itu sudah banyak diatur. Tapi semakin kesini kan semakin banyak isu, ya maka berkembang. Larilah ke IR itu integrated reporting, dan SASB itu sustainability, saya lupa standar accounting, itu saya lupa ya. Intinya kalau SASB itu untuk disclosure per industri. Jadi kalau Anda mau meneliti industri dengan lebih detail, carilah SASB. Ya, SASB itu dia benar-benar mengasih matriks ya industri, pembagian industrinya sangat rigid dan dia bisa menentukan materialitasnya kira-kira apa. Nah seperti yang di laporan Indofood maupun Medco tadi juga kan ada penentuan materialitas ya. Nah itu sedikit banyak mereka pasti mengacu ke SASB. Jadi mereka akan mencari industri mereka ini di mana ya. Maka isu material apa sih yang perlu atau wajib untuk diungkapkan. Sama halnya waktu kita main kemarin ya, main game kemarin, kita harus bisa mengidentifikasi kira-kira yang paling material berdampak ke kita itu isu apa. Nah itu cara membantunya, salah satunya bukalah SASB. Ya mungkin ada nanti waktu Anda bekerja, mungkin isu ini akan semakin terlagi gitu ya, sehingga nggak perlu bingung cari referensi. Jadi kalau saya Anda jadi di tim tadi kan mulai banyak di struktur itu banyak membutuhkan karyawan tentunya. Nah itu akan membantu kita untuk identifikasi. Kemudian akhirnya mereka ini digabungkan gitu ya. Gimana sih supaya karbon maupun isu-isu materialitas itu dijadikan satu laporan yang terintegrasi dan ditarik oleh ISSB sebagai dasar penyusunan disclose. Jadi kira-kira isu sustainability itu harus mengandung apa saja ya, maka dia membentuk laporan dan dibantu dengan frameworknya TCFD yang kemarin itu salah. Nah framework TCFD itu kemarin ya. Nah, 4 ini. Nah, 4 inilah yang menjadikan elemen inti juga di PSPK kita. Diskursusnya rumahnya itu 4 ini. Ya. Nah, terus
Kalau kita mau mengkaitkan dengan resiko, nah ya, ini termasuk resiko dan opportunities maupun action yang kemarin kita juga pertimbangkan di dalam game ya. Ini climate related risk. Jadi begitu kita baca IFRS 2 atau PSPK 2, maka ini akan sangat nyambung ya, bahwa setiap perusahaan yang mengalami risiko, maka di sisi lain dia akan mendapatkan peluang kalau perusahaan itu bisa memanage resikonya dengan baik. Makanya kemarin dia kan ada skor resilience ya, ketahanan kita itu seberapa kuat untuk menghadapi resiko. Nah, pentingnya juga untuk mendapatkan opportunity. Jadi selain kita dapat tekanan, sebenarnya kita ini dapat peluang juga loh. Nah, dari sisi resiko ada transition sama physical. Nah, kita lihat secara singkat, transisi itu berarti semua resiko yang dihadapi perusahaan selama masa transisi ya, dari yang sebelumnya kurang ramah lingkungan ya, menjadi kita mulai green economy lah, atau green behavior lah, atau apapun, ditandai dengan misalnya banyaknya muncul regulasi ya, policy dan legalnya mulai berbenah ya, atau teknologinya berubah ya. Kalau yang kemarin kelompok juga banyak pilih yang investasi aset teknologinya menghasilkan karbon yang rendah. Berarti kita juga mau membeli aset yang seperti yang lama itu udah nggak produksi misalnya, kita harus beli aset yang sudah beremisi rendah ya. Market juga sama, kita beresiko nih kalau market kita yang tadinya hanya sensitif terhadap price, bisa jadi market kita sekarang sensitif terhadap isu karbon ya, khususnya kalau perusahaan-perusahaan besar yang juga dapat tekanan dari luar negeri atau dari pemerintah, atau yang terakhir reputation ya. Kemudian physical risk itu berarti resiko yang sudah menyebabkan kerusakan fisik ya. Jadi kalau fisik perusahaan itu sudah mengalami kerusakan, maka jadinya physical risk. Ada acute dan chronic. Ada yang pernah baca? Bedanya apa? Ada yang akut, ada yang kronis. Nah itu berarti apa? Kanker. Kalau yang akut itu apa ya? Ada yang baca? Ada yang pernah baca? Kalau acute itu apa ya? Coba dicari ya. Seingat saya yang acute itu adalah kerusakan fisik akibat bencana. Ya, misalnya longsor, kena badai, ya. Sedangkan kalau kronis itu kerusakan fisiknya akibat perubahan iklim yang secara terus-menerus ya, misalnya lokasi pabriknya yang sering dijadikan contoh itu lokasi pabriknya yang ada di pinggir pantai misalnya. Nah maka dia pasti akan terkena abrasi ketika air laut itu semakin meningkat, atau karena suhu dunia yang semakin panas, maka dampaknya perusahaan yang tersebut misalnya dia harus menyediakan refrigerator yang lebih dingin atau menurunkan suhunya lebih ke bawah lagi. Nah, jadi kalau kronis itu dampaknya perlahan ya, tapi akan menyebabkan kerusakan fisik yang cukup berat. Tuh. Nah, di sisi lain di situ oportunitasnya adalah efisiensi. Ada efisiensi, ada sumber energi terbarukan. Jadi perusahaan mau nggak mau dia harus mencari sumber energi bersih, ya. Kemudian menciptakan produk atau jasa. Jadi kalau kita dapat tekanan, jangan terus kita berlari gitu ya. Bagi perusahaan yang punya R&D, ya research and development, maka kembangkanlah produk yang bisa membuat market baru, gitu ya. Sangkutannya atau kaitannya dengan market. Ya, atau niche market kalau marketing, gitu ya. Buatlah market tersendiri karena kita menerima tekanan dari berbagai hal tadi. Kemudian opportunity-nya ya kita lebih tahan, gitu ya. Ketika kita bisa menangkap
kesempatan itu, maka kita akan lebih tahan ketika ada bencana alam ataupun perubahan iklim yang lebih parah. Nah, maka resiko dan opportunities itu akan menciptakan strategi. Nah, ini action yang kita pilih minggu lalu, ya. Berarti action kita ke depan harus apa? Ketika kita sudah bisa mengidentifikasi risk dan opportunities. Dan kalau kita sudah bisa mendefinisikan action kita, strategi kita jangka pendek, menengah maupun panjang, maka bisa diidentifikasi dampak keuangannya. Ya, dampak keuangan yang paling kelihatan ya di sisi income statement, cash flow, dan balance sheet. Ya, kalau di income ya pasti ada revenue dan expenditure. Kalau revenue ya berarti kalau kita punya market baru, berarti revenue kita akan tinggi ketika kita bisa menangkap opportunities. Tapi bisa juga expense kita semakin besar juga ketika kita misalnya harus mengganti aset kita menjadi lebih ramah lingkungan dan lain-lain. Ya, jadi ketiga itu tiga financial impact yang sebenarnya digaung-gaungkan gitu ya. Tinggal dalam prakteknya masih meraba semua gitu ya. Nanti gimana nih ya dampaknya ke laporan keuangan? Apakah itu untuk menghitung estimasi ya? Selama ini kita estimasi kan belum berdasarkan climate change gitu ya. Nah, apakah ada estimasi yang bisa didasarkan dari perhitungan emisi? Ya, maka ada estimasi yang bisa digunakan untuk membuat menghitung akun provisi. Ya, karena di akuntansi itu sebenarnya sudah ada akun-akun yang sifatnya estimasi banyak ya sebenarnya. Tinggal aspek ini belum dimasukkan. Jadi kita tunggu ya prakteknya. Terus tadi apa lagi ya? Materialitas ya. Nah, ini salah satu cara untuk menentukan materialitas. Ya, jadi yang kemarin juga banyak dibahas bahwa ketika menentukan materialitas kita tidak hanya melihat apa sih yang kita berikan dampak keluar. Jadi kalau aktivitas kita itu memberikan dampak yang material keluar, walaupun kita secara internal tidak merasakan dampaknya, ya maka itu harus di-disclose. Oh, ternyata aktivitas kita A itu memberikan dampak limbah yang besar mungkin, atau polusi udara, atau yang lain, ya. Pun sebaliknya juga dari luar ke dalam, ya, maka yang paling berdampak material itu apa? Jadi dia mengatakan ada dua lens ya, dua sudut pandang untuk menilai materialitas. Nah, di laporan Excel ini kita harus mempertimbangkan dua hal. Yang satunya kita menyebabkan dampak apa yang paling besar. Sebaliknya kita juga menerima dampak yang paling besar itu apa. Ya, sekarang ada yang mau tanya dulu sampai di sini. IFRS ya.
Sampai sini. Nah, ini saya yang terakhir ya. Nah, kalau ini dinamakan building blocks ya, artinya jadi laporan yang kita buat itu sebenarnya di tahap yang mana ya. Jadi kita sebenarnya sudah bahas kemarin ya, kalau CRI itu fokusnya untuk siapa ya, kalau PCFD fokusnya untuk siapa ya. Nah, jadi ini digambarkan ada 3 building blocks atau 3 tahapan laporan. Yang pertama financial reporting yang Anda wajib kuasai ya karena di accounting. Maka dia fokus utamanya untuk investor ya. Kemudian yang paling luar, yang paling atas itu adalah sustainability reporting yang dibuat berdasarkan GRI ya. Nah, dia jangkauannya paling luas karena sebenarnya usernya stakeholder ya, kemarin kan sudah terjawab ya, penggunanya banyak sekali dan fokus utamanya memang untuk stakeholder. Jadi dia sebenarnya ada di paling luar. Nah, ini seperti ada gap yang cukup besar. Yang satunya GRI itu ada kecenderungan seperti greenwashing ya, beberapa pihak menyebutnya seperti itu. Apa buktinya ya? Dia mengungkapkan banyak hal atau show off gitu ya kalau saya sebutin. Nah, kemudian yang satunya hanya berupa angka. Maka yang tengah-tengah itu adalah sustainability related financial disclosure. Nah, itu yang berusaha dijembatani oleh PSPK ini ya, IFRS 1 dan 2 atau PSPK 1 dan 2. Nah, dia yang menjembatani antara yang laporan paling simple financial reporting dengan laporan yang paling kompleks GRI atau laporan yang paling broader itu yang paling luas. Nah, yang sustainability ini dia membatasi ya. Dia fokus ke investor karena membantu investor itu mengevaluasi aktivitas sosial dan lingkungannya ke perusahaan itu dampaknya apa, tapi juga sekaligus membuka informasi ke stakeholder. Jadi sebenarnya aktivitas yang mereka lakukan itu memang menambah nilai perusahaan atau tidak. Jadi kalau kita lihat dari posisinya, dia dari sisi tengah-tengah. Kalau di laporan sustainability related financial disclosure. Kemudian kalau kita mau bertanya, jadi kira-kira kalau dari hasil analisis Anda antara Medco, kemudian Indofood, kemudian mereka sudah mulai mematuhi cara disclose-nya sesuai PCFD, kira-kira bisa nggak PSPK kita itu berjalan di tahun berapa? 27. Bisa nggak kira-kira? Bisa? Harusnya ya. Kalau konten intinya harusnya sudah mulai terarah ke sana, maka tinggal mengarahkan bagian kecil-kecilnya ya. Kalau dulu ada di file sebelumnya yang good governance di tahun 2018 masih sedikit yang punya struktur lengkap tadi untuk isu sustainability. Semuanya masih tata kelolanya jadi satu dengan yang konvensional. Ya, tata kelolanya cuma satu ya, komisaris, direksi, dan lain-lain. Tetapi semakin kesini mereka sudah punya berbagai macam struktur untuk menangani masalah sustainability. Ya, apakah itu dengan membagi grup sesuai segmen seperti punyanya Indofood tadi, atau mereka fokus ke resiko, ya, memasang orang yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi rasio dan target untuk pengurangan. Kemudian bisa juga struktur yang lain. Ya, kalau Anda mau lihat yang beda lagi, tentunya yang perbankan ya.
Kalau bank itu kira-kira kenapa sih kok perlu melakukan sustainability related financial disclosure? Kalau perbankan kira-kira isunya apa ya? Dia kan nggak terlalu banyak keluarin emisi, ya. Dia juga kayaknya nggak merusak lingkungan gitu ya, nggak berkaitan langsung dengan sumber daya alam. Kira-kira kenapa kok perbankan itu justru diatur lebih ketat? Ya kan, kalau kita lihat POJK 51 itu kan keluarnya untuk yang financial industry dulu. Kira-kira kenapa? Perbankan perlu diatur juga dan ikut menerapkan PSPK 12. Kenapa kira-kira? Kenapa? Penggunaan energinya banyak. Selain itu, energi apa? Oke, untuk AC kantor ya, berarti tidak hanya perbankan. Ada nggak aspek lain yang sekiranya lebih kritis lagi gitu ya, supaya yang lebih urgent? Kenapa perbankan ini kok perlu diatur? Kira-kira dalam hal apa? Kalau mulai energi AC kan kita pun ikut ya. Kita pun di kampus juga ruangan itu nyala terus dari pagi sampai malam kalian kuliah. Apa kira-kira mau perbankan? Ada lagi yang komen? Kira-kira kenapa? Perbankan ada apa ya sih? Perbankan ada apanya? Ada apa? Kalau bank yang paling banyak apanya? Apa? Apa? Paling banyak apa? Apa? Kalau perbankan paling banyak punya apa? Punya uang lah. Nah itu pentingnya ya, uangnya harus diatur lari kemana, ya toh. Nah berarti perbankan itu harus diatur dia boleh mendanai proyek apa, ya. Jadi kalau di peraturan bank itu juga mulai ditekan ya, yang boleh dibiayai itu hanya proyek-proyek yang diutamakan sih, bukan hanya boleh membiayai ya, tapi diutamakan membiayai proyek yang punya tujuan untuk transisi ke green economy, ya. Sehingga pihak-pihak yang mengajukan pembiayaan tetapi tidak mempertimbangkan sisi green, ya, sisi lingkungan, maka kemungkinan besar pasti ditolak. Ya, dari beberapa tahun terakhir skema pembiayaan bank khususnya untuk yang proyek-proyek besar itu sudah diarahkan ke sana, ya. Termasuk juga green bond, ya, obligasi hijau. Terus kalau kita lihat di pasar modal sekarang banyak indeks-indeks tentang sustainability. Kalau dulu cuma ada Sri Kehati, ya, sekarang MD45 yang untuk Sri Kehati juga ada, ya. Jadi indeksnya sudah banyak. Nah itu salah satu cara kita di sisi keuangan, ya, itu juga perlu mendukung. Karena tanpa uang ya pasti nggak jalan. Ya, itu sebabnya perbankan itu cukup ketat regulasinya. Jadi kalau di riset-riset ya, kalau ada juga nanti Merton, kenapa sih kok banyak riset itu mengecualikan sektor keuangan? Ya, karena regulasinya memang sedikit berbeda. Termasuk juga aturan tata kelolanya juga dia sangat berbeda. Ya, kalau kita lihat setiap industri sampai dibuat materialitas berbeda dan lain-lain, yaitu berdampak juga, ya. Tapi juga menarik dibahas jika kita mau mengumpulkan satu industri khusus juga, gitu. Oke, ada pertanyaan? Apalagi ya, HPS 1, 2, BCMD, CRI, apalagi?
Materi apa lagi sebelum UTS ini? Dari semua standar itu bisa nggak dibuat perbandingan? Kayaknya sudah pernah ditanyakan ya. Bisa nggak sih kalau GRA itu diperbandingkan, bisa nggak? Bisa nggak kira-kira? GRI, kalau standar GRI semuanya kan pakai ya. Rekam. Yoi. Cuman malas bawa 2 HP. Transkrip lewat YouTube. Jadi aku di YouTube kan pasti ada transkripnya. Habis transkrip itu termasuk AI. Ada 3 poin penting. Materi teorinya apa, contohnya dosen apa, sama prediksi soal UTS. Aku minta 3 ini. Teori ini dapat, contohnya ada, contoh praktek kayak Pak Ponco gitu. AM kan sering contoh. Sama prediksi soal ujian. Prediksi soal ujian penting. Sudah semua. Banyak. Iya. Nah, nanti waktu di UTS atau UAS ya, kan aku ada Google Docs untuk catatannya sing YouTube captionku itu. Kan tahu sih nih caption. Nah, dari week 1 sampai 7 seret tolong prediksikan finalnya ini misalnya punya itu 7 minggu ini. Ya. Dia kalau di SL pasti di bagian akhir ada indeks GRI. Dia akan mengungkapkan, dari indeks GRI itu yang sebelah kiri ya itu adalah apa saja yang perlu diungkapkan. Yang sebelah kanannya itu adalah halaman di mana dia mengungkapkan isu terkait nomor GRI tersebut. Ya. Nah, maka kalau sudah ada begini, kemudian tadi Medco. Tapi ini Medco-nya saya nggak beda ya. Ini Medco Power. Medco sebenarnya juga sama. Ya, berarti kira-kira bisa dibandingkan nggak? Kalau kita sudah dapat, di laporan kita bisa lihat. Berarti yang paling bagus yang mana? Itu bisa nggak? Bisa nggak? Kita bandingin. Bisa? Gak bisa? Atau bisa tapi susah? Jawaban awal ya. Bisa sih, tapi banyak tapinya. Ya. Nah, jadi memang GRI kalau secara kuantitatif seringkali diperbandingkan dari jumlahnya aja. Dari perusahaan Indofood berapa sih yang diungkapkan dari semua item yang GRI wajibkan? Karena yang ada di GRI misalnya ada 50 item pengungkapan, harus ngungkapin ini, harus ngungkapin ini, dan lain-lain. Tapi ternyata perusahaan Indofood cuma mengungkapkan 20 misalnya. Sedangkan si Medco misalnya dia mengungkapkan 40 item. Nah, berarti kalau secara kuantitatif kita sering mengambilnya dari situ. Ya, berarti yang paling banyak pengungkapan adalah lebih bagus. Nah, secara simpel kita boleh aja sih hitung-hitung, ya. Tapi kalau mengevaluasi secara kualitas, nah itu beda lagi, ya. Di standar GRI itu juga ada poin-poinnya lagi, misalnya tentang emisi, ya. Yang poin A sudah mengungkapkan sumber emisi, kemudian yang B mengungkapkan bagaimana cara mengurangi emisi, yang C mengungkapkan berapa pengurangan yang sudah dilakukan dan target ke depan berapa. Nah, kalau kita mau mengukur kualitas secara kuantitatif juga bisa. Misalnya kalau perusahaan itu cuma mengungkapkan, dia sudah berusaha melakukan
pengurangan emisi, tapi tidak menjelaskan bagaimana caranya. Tapi perusahaan yang lain dia mengungkapkan lengkap, mulai dia saat ini emisinya berapa, cara pengurangannya berapa, targetnya berapa. Nah, kalau kita melihat seperti itu, maka kita menilainya secara kualitas ya, kita lihat kualitasnya. Nah, jadi itu juga nggak salah. Ya, kita bisa membandingkan secara kualitas, bisa juga dikuantitatifkan. Ya, tapi kalau kita mau membandingkan secara umum, ya memang agak sulit, ya, karena pengungkapan di SR itu kadang-kadang ada yang namanya boilerplate ya. Boilerplate itu template aja. Oh, SR kemarin kita sudah ngomong ini kok, kita copy paste aja. Nah, kalau Anda iseng gitu ya, pernah baca laporan SR secara 1 tahun, 2 tahun, berturut-turut atau 3 tahun, kadang-kadang kok sama gitu kalimatnya. Nah, itu diidentifikasi juga jadinya berkurang kualitasnya, karena itu cuma template aja ya. Nah, kemudian jadi ya kalau ditanya bisa atau enggak ya bisa, tapi ya sulit itu tadi ya. Kita harus lihat dari aspek, mau membandingkannya dari aspek apa. Apakah hanya secara kuantitas banyaknya yang didiskus, atau dari segi kualitasnya ya, atau aspek yang lain. Nah, itu kalau mau digali di riset juga banyak ya, larinya ke sana. Sama juga dengan PCFD. PCFD sih bukan untuk dibandingkan ya, tapi dia sebagai framework pengungkapan. Jadi nanti apa yang ada di SR ataupun annual report, karena sebenarnya kan PSPK itu tidak tidak menyuruh atau mendorong kita untuk membuat report khusus ya, tapi hanya disclose. Makanya istilahnya kan misalnya sustainability related financial disclosure. Jadi semua isu terkait sustainability yang menimbulkan dampak ke keuangan itu harus di-disclose. Tinggal prakteknya aja nih, nanti kita lihat sejauh mana sih kita harus mendisclose ya. Jadi kalau sekarang kita bahas bentuk nyatanya gimana, belum ada ya, karena di luar negeri juga tahun ini sih baru berjalan ya, maka baru bisa dilihat laporannya tahun depan. Ya, kalau di kita kan 27, berarti baru bisa dilihat 28. Anda sudah di mana nggak tahu ya. Anda sudah di industri ya, sudah praktek langsung. Kalau di KAP ya mungkin lebih cepat belajarnya. Kalau di industri Anda sebagai pelaku ya. Sebagai pelaku, gimana cara untuk mencatat atau mendisclose informasi tentang sustainability. Ya, ada pertanyaan? Untuk semua materi sudah ada? Sudah. Terus UTS-nya sepertinya ini UTS offline ya, offline di kelas. Nggak ada take-home sekarang karena pesertanya banyak. Nggak sih, karena jadi wajib ya. Kalau dulu kan konsentrasi gitu ya, lebih di ujung, sehingga akan lebih bahasnya beda dengan yang sekarang. Jadi kita ubah metodenya. Penilaiannya untuk UTS dibuat offline dan sepertinya tertutup. Jadi silakan mulai dibaca konsep-konsepnya supaya nggak tercampur aduk ya. Ya, mata kuliah ini kan cukup istilah-istilahnya banyak. Ya, itu sebenarnya yang kita tuntut untuk paham dulu ya. Untuk tugas aplikasi itu kan supaya Anda tahu gimana sih di luar itu sampai mana ya, supaya kita catch up ya, karena dunia semakin cepat berubah, maka kita tuntutannya juga semakin besar. Jadi itu sih, sehingga saya kemarin Budi mengisi di panitia begitu, jadi offline dan tertutup. Jadi silakan mulai dipersiapkan yang sudah pernah dibahas ya, mulai diingat-ingat lagi, dipahami.
bukan dihafal persis ya, kan sudah bukan masanya kita hafal per kalimat. Tapi kalau paham seharusnya bisa menjelaskan ya, karena terkait contoh pasti ada contoh atau case di UTS ya, dikaitkan dengan pembelajaran kita selama 7 minggu. Oke, cukup deh kalau gitu. Kuliahnya saya akhiri. Terima kasih semua. Jangan lupa presensi ya. Di atas jam 2 tuh berarti jam 3, ya kan? Oh, lebih. Di atas jam 2, jam 2 lebih 1 sih. Kamu habis ini kemana? Akhirnya punya cewek. Oh iya? Serius? Iya. Siapa? OTW. Siapa? PDKT. Orang Petra. Petra. Oh. Jurusan apa? Marketing. Lihat mukanya. Mau ngedit apa hari ini? Kenapa? Mau ngedit aku sih. Kayak ini. Oh my god. Akhirnya Brian kan tentang Akhirnya. kerja doang. 4 tahun kuliah. Kapan deketnya? Barusan. Oh baru deket. First time. Lanjut. Akhirnya storymu bukan tentang kerja toh ya, Brian. Sekarang DJ. Apa? Sekarang story tentang DJ. Kenal di mana? Doa. Persekutuan doa. Ya bagus dong. Keren dong. Iya, keren Nilainya banget. itu. Berarti kayak benar dari Tuhan banget ya. Iya. Kayak. Swepol. Pantesan. Oh ya, serius Wipol. Apa? Serius Wipol. Enggak, belum. Oke. Swepol gak buka hati. Hahaha. Aku bimbingan dulu ya. Baik. Jati. Hahaha.